Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Putri, Stambuk A401-18024, kelas A, Prodi PGSD, angkatan 2018. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Sosialisasi tercapai melalui komunikasi dengan anggota masyarakat lainnya. Pola kelakuan yang diharapkan dari anak terus-menerus disampingkan dalam segala situasi di mana ia terlibat. Kelakuan yang tak sesuai dikesampingkan karena menimbulkan konflik dengan lingkungan, sedangkan kelakuan yang sesuai dengan norma yang diharapkan akan dimantapkan. Proses sosialisasi pun tak selalu berjalan lancar karena adanya sejumlah kesulitan seperti yang pertama yaitu adanya kesulitan komunikasi, dan kedua yaitu adanya pola kelakuan yang berbeda-beda atau bertentangan. Pada umumnya, nilai-nilai yang dianut di sekolah sejalan dengan yang berlaku dalam masyarakat sekitarnya. Anak-anak dikirim ke sekolah dengan tujuan agar mereka dididik menjadi manusia sesuai dengan cita-cita masyarakat. Ada pula norma-norma yang dianut oleh masyarakat yang perlu diperhatikan oleh sekolah. Norma-norma yang diajarkan di sekolah tak boleh bertentangan dengan adat istiadat masyarakat sekitar. Antara sekolah dan masyarakat harus ada hubungan dan kesesuaian mengenai norma-norma yang dianggap baik. Pengaruh iklim sosial terhadap sosialisasi anak. Pada umumnya dapat kita bedakan dua macam iklim sosial yang ekstrim, yakni iklim demokratis, yaitu anak-anak mendapatkan lebih banyak kebebasan untuk berkelakuan menurut kepribadian masing-masing, dan iklim autokratis, yaitu kelakuan anak yang dikontrol ketat oleh guru. Dalam iklim autokratis, lebih banyak dikeluarkan kencaman tajam yang bersifat pribadi, sedangkan dalam iklim demokratis terdapat suasana kerjasama, pujian terhadap sesama teman, saran-saran konstruktif, dan kesediaan menerima buah pikiran orang lain. Dalam iklim autokratis, lebih ditonjolkan diri sendiri, soal aku, sedangkan dalam suasana demokratis terasa kekita-kitaan. Dalam suasana autokratis, adanya pemimpin yang kuat menghalangi orang lain untuk memegang pimpinan, sedangkan dalam iklim demokratis, beda status sosial. Pimpinan dan yang dipimpin kecil sekali sehingga pada suatu saat, setiap orang mudah memegang kepemimpinan dalam hal ia memiliki kelebihan. Individualitas murid dapat berkembang dalam iklim demokratis, sedangkan perkembangannya tertekan dalam suasana autokratis karena setiap murid mempunyai status yang rendah tanpa dapat mengembangkan individualitasnya. Dalam iklim autokratis, tindakan kelompok bukan tertuju kepada pemimpin melainkan terhadap salah seorang murid, sebab murid mudah dijadikan kambing hitam. Secara potensial, setiap murid dapat menjadi saingan atau lawan murid lainnya. Persaingan dan kerjasama. Dalam banyak hal, murid harus bersaing dengan murid-murid lain. Persaingan itu paling menonjol dalam hal angka-angka. Murid yang mempunyai prestasi yang baik mendapat angka tinggi, sedangkan mereka yang prestasinya buruk mendapatkan angka rendah, seperti diadakannya ranking dalam buku rapor. Dalam masyarakat sendiri, persaingan senantiasa timbul dalam usaha untuk meningkatkan mutu serta melebihi lawan. Kerjasama atau gotong royong sangat dihargai dalam masyarakat kita, dan karena itu sudah selayaknya dipupuk pula di sekolah. Dapat kita lihat bahwa kesempatan kerjasama ini di sekolah kurang mendapat perhatian. Kerja kelompok sebagai metode mengajar jarang dilakukan. Murid-murid justru dilarang bekerja sama atau bertukar pikiran selama 1 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu memudayakan kepemimpinan etnopedagogi sekolah. Etnopedagogi adalah praktik kependidikan berbasis pengetahuan lokal dalam berbagai aspek kehidupan. Etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, keyakinan, dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan mereka.
Kearifan lokal bisa menjadi kendaraan yang sinergi tujuan modernisasi dengan pelestarian keunggulan lokal. Etnopedagogi didefinisikan sebagai model pembelajaran lintas budaya. Guru mampu mengajar di setting budaya yang setempat yang mungkin berbeda. Siswa adalah pembelajar lintas budaya. Etnopedagogi terkait erat dengan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural memuat perangkat kepercayaan yang memandang penting kearifan lokal dan keberagaman yang dimiliki komunitas etnis untuk membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi dan kelompok sosial maupun negara. Etnopedagogi yang harus menjadi peran utama dalam semua aspek tentang transfer pengetahuan antar generasi adat tradisional melalui tradisional, bentuk sarana, dan metode pendidikan. Baiklah, sekian materi mengenai sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.